Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Profesor Kerry Lestari. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, benarkah kandungan kloroquine ini dinilai bisa meredakan penyebaran corona, Prof? Iya, dari beberapa negara itu memang dilakukan untuk mengendalikan COVID-19, yaitu dengan cara itu masuk ke dalam guideline untuk terapi pengendaliannya. Gitu. Apakah obat kloroquine ini bisa dikonsumsi bagi orang yang belum memiliki gejala virus corona sebagai langkah antisipasi, Dok? Tidak disarankan ya. Lebih baik itu adalah untuk mengobati, karena itu adalah obat keras, harus dengan penggunaannya, apalagi harus dengan pemantauan dokter, harus dengan resep dokter. Kalau untuk mencegah bisa dengan herbal, atau bisa dengan vitamin, atau juga bisa dengan imunomodulator yang lain yang banyak di pasaran. Prof tadi mengatakan bahwa ini merupakan obat keras. Apakah ada efek samping begitu, Dok, untuk dalam konsumsi obat kloroquine ini? Ya, tentu ada efek samping. Gini ya, kalau dalam ilmu farmasi atau kedokteran, suatu obat yang ada efeknya itu tidak lepas dari efek samping. Karena itu kita harus kendalikan, digunakannya juga harus sesuai dengan dosis terapinya, tidak boleh berlebih, dan juga penggunaannya juga harus tepat dalam pengawasan dari dokter yang memang mengawasi dari kondisi fisik dari pasien yang menggunakan. Jadi memang kloroquine ini tidak bisa digunakan sembarangan dan tidak bisa juga diberi secara bebas di apotek. Ini adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter. Baik, nah tapi ini Prof, kita tahu bahwa pengawasan obat kita mungkin bisa dibilang masih belum cukup ketat karena informasinya banyak masyarakat yang sudah mulai memburu obat ini, Prof. Sekali lagi bisa ditegaskan bagaimana sebenarnya prosedur untuk pembelian obat kloroquine ini, Prof? Ya, mungkin kami dari Ikatan Apoteker Indonesia juga akan mengingatkan selalu kepada sejawat-sejawat di apotek untuk tidak melayani pemberian kloroquine tanpa resep dokter. Tapi rasanya untuk mencari kloroquine saat ini juga di pasaran itu nggak mudah ya, karena obat itu memang sudah beberapa bulan ini kosong, Mas. Seefektif apa, Prof, obat kloroquine ini untuk membunuh virus corona? Kenapa? Seefektif apa obat kloroquine ini untuk membunuh virus corona? Oke, berdasarkan uji klinik multicenter yang dilakukan di China, dinyatakan bahwa obat kloroquine ini mempunyai efektivitas yang baik untuk mengendalikan pasien yang memang terkena infeksi virus COVID-19. Obat ini bukan antivirus ya, obat ini adalah obat anti malaria, namun dalam kondisi seperti ini kita mencari obat-obat yang memang mempunyai potensi untuk mengendalikan kondisi si pasiennya tersebut. Nah, untuk mekanisme kerjanya, si kloroquine ini akan berikatan dengan reseptor angiotensin converting enzyme yang merupakan sebagai jalan masuk dari COVID-19 masuk ke dalam sel tersebut. Jadi sehingga dia menutup jalan masuk dari COVID-19 tersebut sehingga tidak mengganggu sel sehat dan tidak berefikasi lebih lanjut gitu. Nah, Prof, selain kloroquine, rencananya pemerintah juga akan mendatangkan obat Avigan. Apakah dampak dari Avigan ini sama dengan kloroquine, Prof? Beda mekanisme. Kalau kloroquine tadi adalah ke reseptor angiotensin converting enzyme di sel, kalau yang Avigan ini memang dia menghambat replikasi dari virus mRNA. Avigan ini adalah emang antivirus. Jadi Avigan ini digunakan untuk obat flu ya. Kalau misalkan flu-nya sudah resisten tidak diobati, maka menggunakan Avigan. Tetapi kemudian juga digunakan juga untuk penyakit disebabkan oleh mRNA yang lain seperti HIV juga menggunakan favipiravir ini sebagai zat aktif dari Avigan. Avigan ini apakah bisa digunakan untuk antisipasi virus corona, Dok? Sekali lagi saya tidak menyarankan kita antisipasi menggunakan antivirus, kan virusnya belum ada, Mbak. Karena ada efek berbahaya begitu ya, Dok ya? Iya, kan semua obat ada efek sampingnya sehingga menggunakannya juga harus dengan bijaksana.
Saya menyarankan untuk mencegahnya adalah dengan obat-obat yang meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya, atau bukan obat, suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh. Kan Indonesia punya jamu, punya punya juga untuk imunomodulator yang lain, vitamin yang bagus mungkin vitamin C plus vitamin D kayak gitu ya. Kemudian juga pola hidup sehat, berjemur di pagi hari gitu loh Mbak. Jadi mencegah sih begitu aja, dan juga yang penting taati self distancing tadi. Baik, terima pola hidup kasih. sehat dan juga minum vitamin begitu yang penting ya. Betul, pola hidup sehat. Terima kasih Prof. Keri Lestari, Guru Besar Bidang sehat Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad telah bergabung bersama kami.